Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 416, kau benar-benar sosok yang menonjol di antara para wanita. Setelah profesor meninggalkan laboratorium, Feng Shanshan menatap Mukiki. Saya lihat kamu sudah terbiasa dengan peran dokter forensik lebih awal. Mukiki mencondongkan tubuhnya ke samping baskom dan bertanya balik, bukankah kau ingin aku membayar harga atas apa yang terjadi pada teman-temanmu? Apakah kau menyanyikan lagu yang berbeda sekarang? Aku tidak menyangka kau akan menyimpan itu dalam hati. Feng Shanshan tertawa. Ketiga orang itu mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Aku hanya mengancam Mudi. Mukiki menoleh dan mendekatinya setelah mendengar kata-kata itu. Aku tidak pernah menyukai tipe yang suka berkhianat. Kurasa lebih baik kita tidak berbicara agar kita berdua tidak merasa jijik. Bukankah begitu? Kamu benar-benar picik. Mukiki tidak menjawabnya, sedangkan sang profesor telah kembali ke laboratorium, tampaknya merasakan sesuatu saat melihat suasana yang tidak biasa di antara mereka. Para master muda sedang memeriksa daftar mereka sekarang, dan saya yakin akan segera ada kecocokan. Namun, saya sangat berharap tidak akan ada tumpukan potongan mayat lagi. Profesor, saya menemukan sesuatu yang lain. Katakan padaku. Profesor itu memberitahu Mukiki sambil mengangkat tangannya. Mengapa, di antara kelima mayat itu, hanya dua orang dewasa laki-laki yang kehilangan kedua telapak tangan kirinya? Mungkinkah pelaku kehilangan tangan kirinya, dan merasa iri dengan tubuh lengkap orang-orang ini meskipun sudah meninggal, lalu memotongnya untuk melampiaskan rasa frustrasinya? Saya ingin polisi menambahkan hal itu ke dalam penyelidikan mereka. Sekarang mari kita periksa mayat-mayat itu lagi untuk melihat apakah kita bisa mendapatkan sesuatu yang baru. Feng Shanshan, datanglah dan bantu kami juga. Perintah profesor itu. Saat Feng Shanshan melihat Mukiki berjalan dengan tenang di antara potongan-potongan mayat dengan kaca pembesarnya, dia mengumpulkan keberaniannya untuk mendekati potongan-potongan itu juga. Namun, betapapun enggannya dia untuk mengakui kekalahannya, dia segera muntah ke dalam baskom setelah melihatnya. Sekarang terbukti bahwa kau adalah sosok yang menonjol di antara para wanita. Profesor itu tidak dapat menahan diri untuk memuji Mukiki saat itu, dia tampak sangat tenang saat pertama kali melihat pemandangan menjijikkan ini. Mukiki menyeringai, dan terus mencari petunjuk dan jawaban dari mayat-mayat itu. Feng Shanshan kembali ke sisi Mukiki setelah muntah beberapa saat, namun begitu melirik mayat tanpa kepala, dia segera kembali ke baskom untuk memuntahkan isi perutnya lagi. Kamu boleh pergi kalau kamu tidak tahan. Meskipun demikian, setelah muntah beberapa saat, Feng Shanshan akhirnya berhasil menenangkan diri dan berkata pada Mukiki, aku akui aku kurang dalam hal ini. Meski begitu, aku akan melampauimu dalam hal ini. Mukiki sama sekali tidak merasakan hal yang baik dari Feng Shanshan. Dia bahkan menyadari secara naluriah bahwa gadis itu sama sombongnya dengan Lao Sheng dan bahwa keduanya sangat mirip. Tampaknya kesengsaraan segera tak terelakkan di laboratorium forensik. Sore harinya, Suce berkendara menuju pintu masuk Biro Investigasi Kriminal, dengan Seng Xiao duduk di belakang dan menelepon Mukiki. Mukiki mengganti pakaiannya dan pergi, diikuti oleh Feng Shanshan. Namun, ketika dia melihat mobil Seng Xiao, dia tertawa dingin, dan matanya penuh dengan ejekan. Putra mahkota itu telah dimanjakan sampai ke surga. Sungguh, tidak ada yang menyangka bahwa dia akan begitu tergila-gila pada Mukiki hingga meninggalkan Huang Yao. Tidak heran kalau Old Seng membayarnya dengan sangat baik sehingga dia terus mengawasi Mukiki dan melaporkan hasilnya pada lelaki tua itu. Tetap saja, kehidupan sehari-hari Mukiki di kampus mengikuti jadwal yang ketat dan tidak menawarkan lowongan apapun, jadi tidak ada yang tahu mengapa lelaki tua itu masih ingin mengawasinya. Sementara itu, ketika Mukiki naik mobil dan menyadari bahwa mereka tidak sedang dalam perjalanan pulang, dia berbalik untuk bertanya kepada Seng Xiao, kita mau kemana? Aku baru saja akan menjemputmu ketika aku mendapat telepon dari sekretaris He, yang mengajakku makan malam. Itulah sebabnya aku memutuskan untuk mengajakmu. Seng Xiao menjelaskan. Saya tahu siapa sekretaris He, tapi apakah tidak apa-apa jika saya ikut? Apa masalahnya? Kamu adalah simpanan keluarga Sen. Seng Xiao tidak mempermasalahkannya, lagi pula, siapa yang berani berpendapat tentang wanitanya. Mukiki mengangguk dan tidak berpikir apa-apa lagi. Jika sudah waktunya, dia hanya akan menundukkan kepalanya dan makan, serta melakukan apapun yang bisa dia lakukan untuk tidak mengganggu pembicaraan para lelaki. Tak lama kemudian, ketiganya tiba di hotel, dan Seng Xiao membawa Mukiki ke kamar pribadi yang cukup ramai. Sekretaris He mengangkat alisnya ke arah Seng Xiao ketika dia melihat Mukiki. Dan apakah ini saudara iparku? Halo. Mukiki buru-buru menyapanya. Keponakan wali kota Seng dan cucu dari perwira senior lama, Anda benar-benar istimewa. Setelah mengucapkan kata-kata itu, sekretaris He mengangkat gelasnya dan berkata kepada Seng Xiao, jangan biarkan kakak ipar minum karena dia masih muda. Anda yang minum menggantikannya. Seng Xiao melepas mantelnya dan meletakkannya di atas kursi Mukiki, sambil meletakkan lengannya di sana dalam posisi melindungi.
Dia menyeringai. Itu artinya aku harus minum 2 porsi, aku tidak akan percaya itu. Lagi pula, anakku bisa minum minuman keras. Sementara itu, Mukiki mengamati sekeliling ruangan. Ada sekitar 11 orang di sana termasuk dia dan Seng Xiao, dan semuanya tampak tegap dan mengesankan, tanpa sedikit pun rasa berminyak meskipun beberapa dari mereka berusia setengah baya. Inilah lingkaran sosial Seng Xiao sekarang. Dan meskipun Sekretaris He menyukai leluconnya, dia adalah seorang pria yang jujur dan jujur serta memiliki semangat. Pria yang kejam sekali. Dia seharusnya mencari pria lain. Mukiki tertawa sambil menundukkan kepalanya saat makan. Bagaimanapun, dia tahu bahwa para pria itu sebenarnya sedang membicarakan calon pasangan di sela-sela candaan mereka, dan dia tidak mengerti atau tidak perlu ikut terlibat. Meski begitu, dia merasa pantas menyaksikan Seng Xiao beradu kata-kata dengan para panglima perang ini. Tak heran jika ia tidak pernah kalah dalam merundingkan kesepakatan. Jarang sekali pria-pria ini tidak berpikiran bisnis sama sekali dan sangat menghormati wanita. Sejak makanan pembuka disajikan hingga 3 putaran alkohol setelah makan, mereka tidak pernah bercanda tentang wanita. Dan Mukiki sangat puas akan hal itu. Akhirnya, sebagian besar tamu meninggalkan meja dan hanya segelintir yang tersisa, menikmati minuman keras mereka. Cinta sejati sangat langka di dunia ini, hargailah jika Anda menemukannya. Jangan berpisah apapun yang terjadi, dan cobalah untuk menjadi seperti saya dan istri saya. Selama tahun kami menikah, kami bertengkar sampai-sampai mengajukan gugatan cerai tidak kurang dari 100 kali, tetapi kami merasa sengsara setiap kali kami tiba di luar kantor catatan sipil. Hanya memikirkan istri tercinta yang tiba-tiba menjadi milik orang lain sungguh tak tertahankan. Itulah sebabnya saya memutuskan bersama istri saya bahwa selama sisa hidup kami, siapapun yang menyebut kata perceraian berarti melakukan tugas seumur hidup. Mukiki memegang lengan Seng Xiao, terpesona oleh ceritanya. Di sini, kita semua adalah tentara berdarah panas yang bersumpah untuk melindungi rumah dan negara. Apakah aku seorang pria jika aku tidak bisa melindungi istriku? Saya akan mengajak Anda bertemu dengan istri dan anak saya jika ada kesempatan di masa mendatang. Anak saya sangat cantik. Tidak mengherankan mengapa Xiao Xiao begitu sering bertemu dengan Sekretaris He akhir-akhir ini, ternyata dia juga seorang pria yang penuh gairah.